pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua atau merangkum pertemuan kedua dalam mata kuliah teknologi jaringan dalam IoT dengan dosen pengampunya adalah Pak Aswan Arwan Sulaiman dari Teknik Informatika kelas TI 21 C3. Mungkin langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Dalam pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang jaringan dalam IoT. Nah, dalam jaringan itu ada 5, yang dimana ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, seluler, yang berbasisnya adalah 4G atau 5G. Dalam masing-masing ini memiliki ketentuan yang berbeda. Contohnya sebagai Wi-Fi itu memiliki jarak yang pendek. Untuk Bluetooth itu tidak bisa lebih dari 10 meter. Zigbee itu menggunakan sensor. LoRaWAN itu untuk jaringan jarak jauh dengan daya tahan baterai. Dan jika menggunakan seluler itu menggunakan konektivitas jaringan data. Lalu untuk berikutnya, ini ada beberapa keuntungan dari teknologi jaringan dalam IoT. Konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan yang besar, kinerja yang andal dan cepat. Pertama kita membahas konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungannya yaitu kemampuan untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan. Contohnya seperti tadi ada Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler data. Dan perangkat IoT yang terhubung ke internet berbagai di seluruh dunia. Itu dapat menggunakan jaringan-jaringan di atas. Contohnya seperti Wi-Fi dan ponsel seluler. Kita bisa berada di negara A, namun kita bisa mengaktifkan perangkat IoT itu di negara B. Contoh simpelnya seperti itu. Lalu manfaat konektivitas yang luas itu ada apa aja? Yang pertama ada skala luas, konektivitas tidak terbatas, dan kerjasama antar negara. Yang pertama itu ada skala luas. Teknologi ini memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global, yang dimana itu dapat mencakup dari semua negara, semua daerah, itu dapat menggunakan konektivitas yang dicontohkan seperti tadi, contohnya seperti Wi-Fi dan seluler data. Lalu koneksi tanpa batas. Ini contohnya itu dalam tempat-tempat terpencil, luar negeri, dan pelacakan hewan liar, seperti itu. Lalu untuk kerjasama antar negara, teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan. Contoh penerapannya dalam IoT itu ini ada LoRa, itu dimana LoRa ini dapat monitoring temperatur, monitoring shock detection atau istilah simpelnya adalah getaran. Lalu mendeteksi ada aktivitas yang tidak biasa, aktivitas pintu terbuka tertutup, men-tracking aset, dan kontainer geolocation, di mana dia dapat mendeteksi kontainer tersebut berada di lokasi mana. Dalam contohnya ini itu di industri logistik. Lalu benefit dari LoRa ini cukup banyak, ada 6. Sebagai contohnya itu eh, memangkas memangkas biaya tambahan, terus real time statement monitoring, jadi mana dia untuk monitoring barang itu dia sesuai tepat waktu atau sesuai live review. Nah, kemudian ada security cargo, ini mah tadi dijelaskan dari halaman sebelumnya, itu dia bisa mendeteksi kayak ada aktivitas yang tidak biasa, lalu pintu terbuka, seperti itu. Dan manfaat dari IoT ini itu mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Seperti contohnya dalam hal perumahan, kita dapat mematikan lampu, namun kita dapat menjadwalkannya lampu itu hidup jam berapa, mati jam berapa, seperti itu. Dan IoT ini beroperasinya dengan daya baterai terbatas
atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Nah, pentingnya efisiensi itu apa aja sih? Prolong yang pertama ada umur baterai, kedua dampak lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, dan biaya operasional yang rendah. Terus kemudian sini ada contoh penerapan dari smart grid. Itu ada nuclear power plant, perusahaan, thermal, terus city building, solar power plant, smart house, wind power plant, elektronik, dan control center. Nah, smart grid ini itu kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dan perangkat lunak. Smart grid ini menggunakan sensor dan metering. Terus metering ini digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Skalabilitas untuk jaringan besar. Nah, salah satu keunggulan IoT ini yang tadi dibilang adalah menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk melalui jaringan besar dari perangkat yang terhubung. Skalabilitas sendiri itu merupakan kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Lalu keuntungan dari skalabilitas ini ada 3: pertumbuhan tanpa batas, perkembangan tanpa batas, dan efisiensi dalam pengelolaan. Nah, ini di sini ada contoh penerapan dalam IoT. Yang pertama smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart building, smart data center. Nah, salah satu nilai utama dari IoT ini kemampuannya menyediakan kinerja yang andal dan respons yang cepat, mendukung penukaran data yang efisien antar perangkat. Lalu kinerja yang andal dan cepat. Nah, di sini yang tadi itu ada 3 lagi, bisa menjadi 3: respons sistem tepat waktu, pertukaran data lancar, konsistensi operasional. Contoh penerapannya yaitu pada sensor medis dalam lingkungan rumah sakit, melakukan kinerja yang cepat untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Nah, tantangan teknologinya yaitu latensi dalam transmisi data, keamanan, terus pengolahan jaringan yang kompleks, interoperabilitas perangkat. Lalu inovasi dan perkembangan, integrasi 5G untuk konektivitas super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam mengolah jaringan yang kompleks. Mungkin cukup sekian rangkuman dari pertemuan kedua ini. Dari saya, Thanasus Karas Proyuda, pamit undur diri. Selamat siang, pagi, sore, atau malam.